Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri, mengaji dan berbagi. Masih melanjutkan pada pembahasan fikih sosial, atau kemarin kita mulai dari fikih pernikahan. Nah, sekarang kita masuk pada fasal fi ahkamil istibro. Fasal menjelaskan hukum daripada istibro. Apa itu istibro? Wa huwa lughatan talabul bara'ati. Secara etimologi, istibro yaitu talabul bara'ah, yaitu menuntut adanya bara'ah, ya, pengkosongan, ya. Jadi misal di kamar itu terdapat lemari, TV. Nah, barang apapun yang ada di dalam kamar itu harus dikosongkan. Nah, jadi menuntut suatu tempat itu harus dikosongkan. Nah, itu secara etimologi daripada istibro. Nah, adapun secara syarak, terminologi syarak di sini tentunya yaitu syarak yang dibuat oleh para ulama fikih, ya. Jadi syarak atau misal mustolah, setiap fan ilmu yaitu memiliki mustolahnya masing-masing. Istibro dalam fan ilmu mantik, ia mempunyai definisinya masing-masing. Istibro dalam ilmu nahwu, ia memiliki definisinya sendiri. Nah, istibro menurut para fuqaha yaitu tarabbusul mar'ati. Seorang perempuan menunggu bisababi khudusil milk, dengan sebab adanya kepemilikan yang baru fiha, terhadap perempuan, au zawalihi, atau zawal itu kan secara arti yaitu menggeser, tergelincir, tidak mendekati perempuan tersebut ta'abudan, karena diniatkan untuk beribadah, auli bara'ati rahmiha, atau mengosongkan rahimnya perempuan, minal hamli, dari kandungan. Jadi ceritanya ini pada konteks budak, ya. Ketika kita hendak memiliki budak, studi kasusnya ketika budak itu dalam kondisi tidak hamil, maka dia harus menunggu. Nah, menunggu di sini tarabbusul mar'ah, ini menunggunya perempuan karena sebelumnya kan dimiliki oleh tuan yang lain. Nah, dia harus mengosongkan kandungannya itu. Atau intinya itu, harus mengosongkan kandungannya itu. Jangan sampai ada kekhawatiran kalau si budak ini sedang mengandung, ya, dari kepemilikan yang pertama, yang nanti akan berpindah ke pemilikan yang kedua. Nah, di sini wal istibro yajibu bisyai'aini. Istibro itu mengharuskan dua hal. Kapan itu bisa disebut istibro'nya sah? Dia harus terpenuhinya dua hal. Yang pertama, zawalul virus, hilangnya sifat menjadi lemek, ya. Intinya kan di sini nggak boleh menggauli si budak, gitu loh. Hilangnya tidur satu kamar, gitu kan. Nah, di sini wasayati fi qaulil matan, nanti akan ada keterangan tersebut, ya. Wa idza mata sayyidul umul walad, ketika
si tuannya itu meninggal ila akhiri. Ya. Yang kedua, wasababus sani hudusul milk, ada kepemilikan yang baru. Wa dzakarahu al-musannifu fi qawlihi, ki musannif menyebutkan dalam perkataannya, wa man istahdasa milku ummatin bi syira'in la khiyara fihi aw bi irsin aw wasiyatin aw hibbatin aw ghairi dzalik min turuqil milki laha walam takun zawzatahu haruma alaihi inda iradati wad'iha al-istimta'u biha hatta yastabri'aha in kanas min dawatil haidi bi haidatin. Jadi seseorang yang hendak memiliki amat, nah otomatis ketika seseorang, misal kita sebut saja Zaid, ingin memiliki amat, ya. Kepemilikan ini disebabkan karena dia membeli atau mendapatkan warisan atau mendapatkan wasiat atau hibah atau yang selainnya dari, ya intinya dia akan memiliki amat, memiliki budak baru yang mana dia itu bukan istrinya, walam takun zauzatuhu. Nah, maka haruma alaihi, maka diharamkan baginya inda iradati wad'iha, ketika dia hendak menjimaknya, hendak menggauli budak tersebut, diharamkan. Ya. Sampai kapan diharamkan itu? Hatta yastabri'aha, sampai dia mengistibrokkan dia. Nah, tadi loh, istibrok di atas yaitu bisa menunggu ketika dia mempunyai haid, atau istibrok itu ketika dia hamil ya sampai melahirkan. In kanas min dawatil haidi bi haidatin walau kanas bikron. Jadi ketika perempuan budak tadi masih dalam keadaan haid, maka cukup istibroknya itu dengan satu haid saja. Misal ketika Zaid tadi sudah ia miliki budaknya tersebut, nah wajib bagi dia terhadap budaknya yaitu melepaskan atau mendiamkan selama satu haid. Berarti ketika perempuan ini sudah haid kemudian suci, nah si Zaid ini boleh menggauli meskipun itu perawan. Nah, meskipun ini perawan, jadi aturannya memang demikian. Walau istabro'aha ba'i'uha qabla bai'iha. Meskipun ya tadi seorang penjualnya tadi sudah mengistibrokkan si budak tersebut, tetap bagi si pemilik baru tadi Zaid yaitu harus melakukan istibro terhadap budak tersebut. Walau kanas muntakilatan min sobiyin awimratin, walaupun itu perpindahan dari masa anak-anak sampai ke masa dewasa, jadi harus dilakukan istibro. Wa in kanas al-amatu min dawati syuhur fa iddatuha bi syahrin. Tapi kalau amat tersebut dia mempunyai, artinya di sini amat yang sudah berumur ya, tidak haid ya. Ya, mungkin usianya sudah umur, sudah usia lanjut, maka iddahnya itu 1 bulan saja. Wa in kanas min dawatil hamli fa iddatuha bil wad'i. Tapi kalau si perempuannya, si budak tadi dia sedang mengandung, maka iddahnya itu sampai ia melahirkan. Wa idishtaro zauzatahu sunna lahu istibra'uha. Ketika dia membeli istrinya yang budak, maka disunahkan baginya untuk mengistibrokkannya.
Nah, adapun amat wa amal amatu al muzawwijah awil mu'taddah idashtaroha syahsun fala yajibu istibra'uha halan. Ketika amat yang dinikahi, berarti kondisinya ini budak yang menjadi istrinya ya, atau budak yang dalam kondisi iddah. Ketika seseorang membeli dia, maka dia tidak wajib untuk mengistibrokkan secara langsung. Fa idza zalatiz zawjiyah wal iddah, ketika sifat istri atau iddahnya itu sudah hilang, ka'antul lekot seperti budak itu ditalak qabla dukhul au ba'dahu atau setelah dukhul wan qaddatil iddah, dan iddahnya pun selesai, wajaba al istibra'u hina idin, maka wajib melakukan istibra'. Jadi fokusnya di sini istibra' itu tetap harus diadakan ya. Wa idza mata sayyidu ummul walad, ketika tuan daripada si budak tadi meninggal, walaisat fi zauzatin, dan dia tidak dalam pernikahan, wala iddatin nikahin, dan tidak dalam kondisi iddah dalam pernikahan, dia terlepas itu semua ya. Otomatis si budak ini dia sendiri gitu loh. Budak sendiri, kemudian tuannya meninggal. Maka istabro'at hatsman nafsaha kal amat. Maka dia melepaskan atau misalnya istibroknya itu ya dengan sendirinya gitu loh ya. Dengan sendirinya seperti amat yang lain. Ay fayakunu istibro'uha bisyahrin, yaitu istibroknya itu 1 bulan. Ingkanas min dawatil asyur, itu pun kalau dia kondisinya yang memiliki bulanan tadi ya. Bulanan itu artinya min dawatil asyur itu perempuan yang sudah tidak mengeluarkan darah haid ya, atau dia tidak dalam kondisi mengandung ya. Wa illa fabi haidotin, kalau dia posisi kondisinya masih mengeluarkan haid, maka ya dengan 1 kali haidan. Ingkanas min dawatil aqra, masih dalam dia mempunyai haid tadi, suci ya, aqra suci. Walau istabro'a sayyidu ammatahu al-mautu'ah summa a'taqaha fala istabro'a 'alaiha. Nah, di sini kalau seorang sayyid mengistibrokkan ya terhadap budaknya al-mautu'ah yang diwati ya. Jadi memang si sayyid, si tuan ini mempunyai budak yang ya diwati ya, digauli. Tapi dia mengistibrokkan sebelum dia memerdekakan. Summa a'taqaha, diistibrokkan dulu kemudian dibebaskan. Maka fala istibro'a alaihi, maka si budak tadi itu tidak harus adanya istibro ya. Walaha an tatazawwaja fil hal, dan boleh bagi si budak tadi al-mautu'ah tadi sama si Said ini itu boleh mengadakan pernikahan secara langsung. Nah, kayak gitu ya. Ini hukum daripada istibro. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jelas ya. Monggo dipertanyakan kalau belum jelas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.